Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana binubuwwati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'ala diyarana fiha amnan wa ja'ala fiha rizqan wa kasban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil thaqalain Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Allah anfa'na al bala wal waba. Allah anfa'na al bala wal waba bi izzatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah, negeri ini masih aman. Walaupun hujan, ya, walaupun pindah dari luar ke dalam masjid, alhamdulillah. Walaupun tadi kesininya macet, yang penting gak perang, alhamdulillah. Namun kita doakan selalu saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Allah yang sudah wafat Allah jadikan mereka syahid. Yang sedang berjuang Allah islahkan qalbu mereka, Allah kuatkan kekuatan mereka, Allah kembalikan tanah suci kepada umat Islam. Al-Fatihah. Bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur ini tidaklah sah, tidaklah sempurna kecuali dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini dong dari tadi. Tes. Soheng Habib. Kurang soheng. Gak apa-apa ya. Yang saya cintai zuriat Nabi Muhammad SAW, wabil khusus Habibana Habib Abu Bakar Al-Kaf. Alhamdulillah kami tahun lalu apa awal tahun, saya lupa, awal tahun ketemu beliau di Pekalongan di rumahnya Habibana Abah Lutfi, mata'allahu fi hayati, amin. Dan saya cerita, saya ketemu anaknya Habib Abdurrahman Singapura di Brunei, namanya Habib Muhsin Al-Kaf. Habib Muhsin bin Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, yang nulis Ratibul Kaf. Belum pernah dengar kan? Biasanya Ratibul Haddad, Ratibul Atos, Aidrus, ada Wirid Sakran. Belum pernah dengar kan Ratibul Al-Kaf. Itu yang menyusunnya sudah wafat di Singapura, lalu dirapikan kembali oleh seorang ulama besar di sana, namanya Al-Habib Muhsin bin Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Beliau Azhari, dan ternyata di Palembang, di Jambi, di kampungnya Habib Abu Bakar banyak sekali marga Al-Kaf. Warga Cikarang dapat berkah jika ada zuriat Nabi dan ulama di tempat itu. Begitu juga para kiai, para masyayikh. Ternyata ada juga muridnya Kiai Syarwani Abdah. Antum nama kiai ini siapa? Kiai Yusuf ya. Anaknya beliau ya. La ismukum sah? Yusuf kan? Baik. Kiai Yusuf dan semua yang berhadir, wabil khusus yang sudah kena hujan. Kedinginan gak Bapak Ibu? Apa kepanasan?
nggak apa-apa, masih biasa. Saudara kita di Palestina yang mau keluar dari Gaza pun nggak bisa keluar. Tiap hari mereka mau ke perbatasan Rafah, kadang namanya nggak muncul, balik lagi. Sedih sekali. Tapi kita malah tengkar di sini, ya lucu. Tapi ya begitulah hobinya manusia, suka berikhtilaf. Yang penting kalau ikhtilaf ada yang mengislah, ada yang memperbaiki. Tadi ayat yang dibaca, ayat favorit ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah. Persoalan seperti ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sudah jatahnya hadrah di panggung, ustadznya di masjid. Ini masih musola, sudah masjid. Alhamdulillah, semoga nanti tambah luas ya, amin. Coba perhatikan ayat itu. Sungguh pada diri baginda Rasulullah SAW uswatun hasanah. Ada uswah. Uswah itu sesuatu yang dapat ditiru dan baik. Jadi uswah itu kalau terjemahan kita suri tauladan, tapi terjemahan harfiahnya sesuatu yang dapat ditiru dan dia baik. Hasanah, ada yang namanya hasanah. Kalau orang Jawa kasanah ya. Hasan atau hasanah itu sama dengan jamil, jamilah. Artinya sama ya. Maka orang yang beruswah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang kasar, dia akan mencium bau harum pada diri orang itu sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kapan jadi nabi? Kapan Pak jadi nabi? 40. Waduh, belum diupdate, belum direvisi nih ya. Kapan beliau jadi nabi? 7 tahun. Waduh, hadisnya keliru lagi nih. Kapan beliau jadi nabi? Coba, ini pelajaran sekolah kita banyak yang keliru, nggak tahu siapa yang nulis itu ya. Kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi. Kata Abu Hurairah, para sahabat bertanya, "Mata kunta nabiyyan?" Wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku sudah diangkat jadi nabi, Nabi Adam belum dicipta. Nabi Adam belum dicipta. Jadi tolong direvisi itu buku agama tuh, nggak beres tuh bukunya tuh. Tidak semua buku agama itu agamis. Datangnya dari mana? Hadisnya mana? Riwayat yang dipakai riwayat Ibnul Munzir. Ibnul Munzir menyebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bu'itsa fil arba'in. Bu'itsa bukan diangkat jadi nabi, tapi diutus secara resmi sebagai rasul. Bu'itsa rasulan. Adapun kenubuatan beliau, kenabian beliau sudah dimulai sebelum alam ini dicipta. Berarti belum ada tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah yang bersifat jasad sallallahu alaihi wasallam. Maka kuntu nabiyan ay kuntu nuran. Dahulu aku seorang nur. Nurku lebih awal daripada tubuh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sayyidina Adam zikiran, Allah bukakan pintu langitnya surga. Di atas surga Firdaus langsung aras.
terlihatlah di aras itu tertulis nama Allah, setelah nama Allah langsung nama Rasulullah SAW. Ini bukan hadis dhaif, hadis ini sahih. Maka ketika beliau menikah, ditanya oleh Sayyidina Jibril, "Hei Adam, sebelum engkau menyentuh Hawa, maka engkau wajib membayar mahar. Mahar di surga bukanlah emas. Di surga itu yang paling mulia adalah nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Aku bersolawat kepada orang yang bernama Sang Muhammad. Lalu sahlah pernikahannya. Halo ibu, mbak, mau nggak dinikahin pakai solawat? Gimana Habib? Mau nggak dinikahin pakai solawat? Nggak mau ya? Lebih mulia duit apa solawat? Lebih mulia duit apa rumah? Lebih mulia solawat apa rumah? Lebih mulia solawat apa mobil? Terus kenapa gak mau dinikahin pakai solawat? Masih kurang yakin berarti. Tahu tapi gak yakin. Ilmunya belum ilmul yakin. Saya gak nyuruh nikah pakai solawat kok, cuma tes doang. Alamnya kok sudah beda, gitu dong jawabnya. Gimana jawabnya? Alamnya sudah beda, Tat, gitu. Nggak marah kok kita dibilangin gitu. Yang cerdas lagi jawabnya gini, duit mobil itu kan dari nur Nabi Muhammad juga, Tat. Sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam riwayat ulama aulia Allah, ini bukan hadis. Ini kalam-kalam ruhiyah Rasulullah yang didengar oleh ruh para wali. Tertulis dalam kitab-kitab. Al-alam minni wa ana minallah. Alam itu dariku, aku dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nur Sayyidina Muhammad SAW itulah nabi pertama di alam semesta. Makanya Sayyidina Adam Bapak Ibu diterima taubatnya karena beliau mengatakan bihaqqi Muhammadin, ya Allah, dengan hak sang Muhammad maka terimalah taubatku. Diterima taubatnya. Ada dosanya yang besar, ada yang pernah maksiat seumur hidup, atau yang di depan saya ini semuanya nggak pernah dosa, tapi saya lihat matanya mata jelalatan, diam-diam menikmati yang buka aurat. Alhamdulillah, ya alhamdulillah Allah masih ampuni ya. Maka jika ingin taubat kita diterima, sebut di dalamnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ayat dikatakan uswatun hasanah itu hanya dapat diambil oleh orang 3 golongan saja. Saya pernah menyampaikan ini dengan uslub berbeda. Coba cek kajian maulid sebelumnya ya. Siapa saja yang dapat uswatun hasanah? 1. Yarjullaha, 2. Yaumal akhir, 3. Zakarallaha katsira. Coba perhatikan ayat itu. Harap kepada Allah, harap selamat di hari akhir, dan suka berzikir. Saya mau, itu amal lisan atau amal qalbu? Berharap, harap itu di mulut atau di hati? Rasa takut nanti dihisab di yaumul akhir itu di hati atau di lisan? Berzikir, tempat zikir di lisan atau di qalbu? Berarti ayat ini ingin mengatakan
sungguh uswatun hasanah sang Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam dapat masuk ke dalam orang yang punya qalbu, orang yang hatinya hidup. Maka sesuailah ini dengan surat Al-Kahf. Meskipun surah Al-Kahf bercerita tentang masa lalu, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya peringatan itu semua peringatan, dan salah satu nama Rasulullah adalah Az-Zikra. Bahkan nama Rasulullah Zikrullah. Silakan lihat kitab-kitab tentang salawat, nama beliau disebut Zikrullah. Sesungguhnya peringatan itu dapat ditangkap oleh orang yang mana? Orang liman kana lahu qalbun, orang yang punya qalbu. Jadi kalau pakai qalbu pasti nyambung. Orang di qalbu itu tidak ada namanya kritik. Qalbu itu tidak pernah mengkritik. Qalbu itu cuma suka tidak suka. Qalbu tidak sempat mengkritik. Qalbu itu cuma senang dan bahagia. Maka pengajian kalau didengar dengan qalbu, yang muncul adalah cinta. Kalau didengar pakai ini pasti cari kesalahan. Saya nggak tahu yang hadir malam ini dengarnya pakai ini atau pakai ya, saya husnuzon aja lah ya. Benar Bib ya? Kita husnuzon aja. Semoga beliau-beliau ini semua pakai qalbu mendengarkan. Sayyidina Muhammad SAW dapat ditiru kecuali orang yang qalbunya bercahaya. Maka cahayakan qalbu dengan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, kenal Allah, kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diringkas ayat itu, pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu hanya dapat diserap oleh orang yang qalbunya hidup. Ternyata qalbu, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ada 3 jenis. Ada qalbu yang sahih, salim. Qalbu salim, qalbunya para nabi dan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbu-qalbu seperti kita ini. Qalbu yang kedua, qalbu marid, qalbu yang berpenyakit. Hari ini udah kesel sama orang belum? Udah, waktu di jalan marah gak sama orang? Udah? Belum, alhamdulillah. Hari ini sudah iri belum? Beneran? Ya. Hari ini sudah berburuk sangka belum? Sudah. Tuh penyakit hati tuh. Kayaknya semua hatinya bersih deh ya. Satu lagi. Hari ini sudah pernah satu nafas hatinya, qalbunya lalai? Sudah ya. Jangankan di luar sholat, dalam sholat pun lalai. Jadi kalau hari ini tidak marah, alhamdulillah, tidak berprasangka, tidak iri dengki, itu udah keren. Tapi hari ini qalbunya sudah dawam zikrullah belum? Sudah continue mengingat Allah atau belum? Jadi syaitan itu melihat terus hati kosong, dia langsung masuk. Setiap kali dia kosong, syaitan masuk, dia beri was-was. Jadi kenapa dia biarkan qalbunya dimasuki syaitan? Kita juga yang salah. Orang kalau sudah begitu, ada masalah di kantor, tempat bekerjanya, di rumahnya, di kampungnya, di tempat tinggalnya, bisa-bisa stres. Saya punya teman ahli spiritual. Kata dia, daripada dibully mending disantet. Itu banyak orang tuh, ada beberapa yang ngomong gitu, persis sama. Mending dibully, mending disantet daripada dibully. Kalau saya mah suka-suka Allah aja. Allah maunya apa? Terserah Allah.
Kalau orang memuji kita, kita sudah terpuji belum di sisi Allah? Kalau orang mencaci kita, kita sudah terhina belum di sisi Allah? Belum tentu. Hidup ini untuk cari perhatian Allah atau mencari perhatian makhluk? Benar? Serius? Cius? Kalau kayak gitu kenapa pusing dengan kata orang? Ya, itu syirik khafi. Syirik yang tersembunyi dalam hati, kita berbuat karena orang. Kita berbuat karena takut dicaci. Takut dicaci nanti dikatain apa kalau nggak berbuat. Ya, kalau nggak buat statement nanti disebut apa gitu. Ternyata inilah manusia. Allah memandang kalbunya, tapi dia tidak memandang Allah. Yanzuru ila qulubikum, Allah memandang ke kalbumu, tapi engkau tidak merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, halo Bapak, pernah sayang seseorang nggak? Sering, tiap hari ya. Dulu waktu masih muda-muda banget, ini kan masih muda nih. Dulu muda banget, diperhatiin sama orang yang cantik ganteng, seneng nggak? Sampai sekarang begitu kan? Allah itu menyebut dirinya Al-Jamil, yang maha gagah, maha indah. Dan Allah yanzuru, Allah selalu menatap, memperhatikan kalbumu. Senang nggak berasa ya? Karena belum tahu ilmunya, karena belum tahu. Makanya Allah tidak mau menatap kalbu yang busuk dan hina dengan penyakit kalbu. Teriak takbir Allahu Akbar, tapi di hatinya ingin nunjukin ke orang, aku loh Islamnya paling bener. Orang begitu Allah suka nggak? Orang merasa sombong, namanya penyakit kibr. Hari ini banyak sekali orang baru donasi sedikit, baru beramal di masjid sedikit, sudah merasa jadi ahli masjid. Tidak sedikit orang mengatakan, kalau bukan karena saya acara ini nggak jadi. Saya yakin panitianya nggak begitu. Ternyata nikmat paling indah itu bukan hanya duit, tapi hati yang lapang, hati yang sehat. Maka kolbu kedua, kolbun marid, kolbu yang sakit. Bapak Ibu, kalau mulutnya lagi sakit, badannya lagi sakit, makan somai enak gak? Itu salah somainya apa salah mulutnya yang sakit? Hah? Somainya? Emang ibu-ibu begitu ya? Gak pernah mau kalah ya? Gak bisa nyalain suaminya, nyalain somai. Hebat ibu-ibu itu ya. Ngalah kita, kelar hidup kita kalau begitu. Mulut kita sariawan, makan siomay pedas, sakitan, nggak enak. Salah siomaynya ke salah mulut, masih salah siomay. Kalau gitu maki aja siomaynya ya. Muka nggak pas-pasan, cermin yang dipecahkan. Itu orang Melayu dulu. Ini beliau kan Habib nih, Habib yang Melayu, tapi bisa bahasa Arab. Kita bukan Melayu, sholat pakai bahasa Arab, tapi ditanya, kaif halu? Apa mau peluk? Salah paham. Bapak Ibu, saudariku makan Allah. Hati ini kalau ditaruh di depan, maka apapun kata orang salah, maunya orang ikut kita. Hari ini orang beragama, dia kira pemahaman agama dia sesuci agama dia. Islam suci enggak?
iman kita suci nggak? Bisa salah nggak? Paham ya? NU Islam nggak? Muhammadiyah Islam? Persis Islam? Jemaah Tabligh Islam nggak? Kalau NU kunut Islam nggak? Muhammadiyah nggak kunut? Sayyidina Muhammad sudah pakai Sayyidina Muhammad. Oh ya sudah, aman sudah. Tetap aja diomongin di belakang. Masjid udah ganti bahasa deh. Katanya NU 4 mazhab, bener gak? Sesekali ganti mazhab kayak imamnya biar adil ya. Pindah mazhab yang 4 itu untuk amalan ulama, untuk orang awam yang enggak boleh. Orang awam nanti kacau pikirannya ya. Kalau ulama udah biasa dikacau dengan bahsul masail, jadi udah gak muntah, baca ayat tuh udah gak muntah. Jadi ayat itu jelas sekali bahwa nurnya Rasulullah SAW hanya dapat ditampung dengan kolbu, bukan dengan banyak gaya. Saya nih pakai sarung, pakai ini, itu apakah kemudian nyerap nur Nabi? Belum tentu. Siapa tahu pakai sarung sombong, pakai begini, itu bukan pakaian kesombongan, ini pakaian cinta. Yang sering pakai begini Sayyidina Ali, yang sering pakai rida. Maka Allah mengatakan al-kibriya'u ridai, sombong itu, merasa benar itu, merasa berkuasa itu adalah ridaku, ini rida. Kita nggak punya kebenaran itu, maka kita ambillah rida itu, kain. Maka siapapun yang di kolbunya ada merasa paling benar, merasa lebih alim, merasa lebih suci, Allah langsung memurkai kolbunya. Kalau kita marah sama seseorang, kalau kita melihat mata kita melotot nggak? Tapi kalau sudah muak, mau natap nggak? Ini yang bahaya. Kalau Allah sudah tidak mau menatap kolbu kita. Inilah yang terjadi pada syaitan, iblis. Iblis itu sudah tidak ditatap kolbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena iblis mengatakan, aku lebih mulia daripada Adam, ana khairum minhu. Jadi setiap ada perasaan aneh lebih mulia, sudah selesai antum. Allah nggak natap sama sekali. Itu orang kolbunya langsung keras, pikirannya langsung bisa dipastikan. Maka orang alim nggak boleh sombong dengan ilmunya. Orang yang berdarah biru, berdarah putih tidak boleh sombong dengan nasabnya. Orang berpendidikan tinggi nggak boleh sombong dengan gelarnya. Sederhana saja. Adakah pangkat yang lebih tinggi dari pangkat Rasulullah SAW? Tapi Rasulullah sombong nggak? Lebih mulia Rasulullah apa iblis? Kenapa iblis sombong, Rasulullah nggak sombong? Karena Rasulullah tahu semua yang ada pada dirinya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pinjemin baju, pinjemin sarung. Kalau kiai itu biasanya sarungnya sarung BHS gitu ya. Kalau mobil apa, kalau dulu kiai pakai Vespa karena pakai sarung. Benar gak? Zaman-zaman dulu ngurusin saya kemana-mana pakai Vespa. Kalau Vespanya baru, keren banget tuh. Kalau kita punya kendaraan dipinjamin orang nih, terus ketika di jalan merasa keren nggak? Keren nggak? Pinjeman, dipinjemin orang terus antum lagu, itu namanya nggak tahu diri. Nanti pas berhenti ada orang nanya, keren ya mobil lu,
Kita bilang, udah siapa dulu? Itu orang udah nggak tahu diri. Ketika ini barang mau diambil sama yang punya, dia marah. Kok ambil? Ini kan punya saya. Nah, inilah kejadian orang yang merasa dipinjemin ilmu, dipinjemin harta, dipinjemin nasab, dipinjemin gelar, lalu dia merasa itu punya dia. Berkatalah Imam Al-Jazuli, ya, Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah kami dengan sifat-sifatmu yang indah. Maka tiadalah orang dipandang gagah, keren, berilmu, bernasab, berjabatan, kecuali itu semua sifat Allah yang dipantulkan kepada diri orang itu. Ini wajah-wajahnya yang lumayan, tidak ada yang jeleknya, cuma buruk aja. Keren lah untuk orang Indonesia mah keren, nggak ada mukanya yang sekeren Habib, darahnya beda. Coba lihat mukanya kan beda, tetap aja walaupun kita katanya putih-putih, kuning-kuning langsat, gantengan Habib. Ya, kenapa? Menjidnya beliau Sayyidina Muhammad SAW pernah mengatakan, itu si Nabi Yusuf, kata beliau, wajahnya gagah tampan, tapi baru separuh tampannya aku. Kata siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka wajar zuriat beliau ini tampan-tampan, ya. Ibu-ibu wadul baswaru, ya, matanya ditundukin kalau ngeliat Habib. Kalau ngeliat aneh nggak apa-apa. Allah, afwan Habib ya. Kalau nggak begini nggak bisa bercanda sama Habib. Ini muka kan yang dulunya ganteng ini, tampan-tampan ini, buat sendiri atau dibuatin? Ibu-ibu yang merasa cantik, ya, yang merasa cantik itu buat sendiri atau dibuatin? Siapa yang buatin? Kita kalau ngeliat lukisan bagus, kagum ke lukisannya apa kagum sama yang nulis, sama yang lukis? Kalau kagum kepada lukisan, ilmunya pendek. Tapi kalau kagum, ini siapa ini yang nulis ini? Siapa yang melukis ini? Itu orang disebut ahli ma'rifat. Jadi ahli ma'rifat itu sederhana, gampang sekali, gak mesti suluk 40 tahun, gak mesti. Pakai ini aja juga. Tes. Gimana? Pas? Sampai di mana kita tadi? Hah? Suluk, lukisan, oke. Jadi orang kalau mau jadi ahli marifat gak mesti suluk 40. Dia rajin-rajin aja ngelihat dirinya, lalu dia pandang di belakang dirinya, di dalam dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia mulai mandang dirinya, dia lihat, waduh, satu rambut pun aku tidak buat. Bapak yang kumisnya sudah putih itu bisa dihitemin nggak, Pak? Bisa diperintah nggak? Miss, kamu kan kumisku, ayo hitam dong, gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Itu tanda Bapak dan saya dan kita semua tidak berkuasa hatta ke satu rambut pun. Satu rambut kita nggak kuasa. Bener nggak? Apalagi manjangin hidung kayak Habib. Biar hidung mancung. Tapi katanya sekarang bisa ke Korea, tetap aja beda. Yang dibikin sekarang sama yang dibikin langsung dari yang maha indah itu beda. Tahu nggak, Habib? Ini nama dia di kampung Mancung. Lihat hidungnya. Dari samping sih ya. Ini disebut Mancung juga sama kampung, dari samping. Saya kata ibu saya, kamu mancung, tapi dari samping, ya sedih. Digituin sama emak kita dulu, biar kita nggak belagu, kamu mancung tapi dari
samping. Ya orang dari samping mancung semua. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. Kalau menatap, yang ditatap kaki, tangan, atau wajah? Bener nih? Serius? Oke. Kalau Allah natap, yang ditatapnya apa? Berarti kolbu punya wajah. Itulah yang dibaca waktu kita beristiftah. Wajah tuh, aku hadapkan wajah kolbuku. Kalau wajah ini menghadap ke kiblat, Allah tidak di situ. Yang sudah haji umrah ketemu Allah nggak di Mekah? Kalau ya ajak saya dong. Makanya kita sering kasih pertanyaan, Allah di Cikarang dengan Allah di Mekah sama nggak? Bener. Terus kenapa doanya di sini kurang yakin, di sana lebih yakin? Berarti yakinnya bersyarat. Apalagi udah deket-deket mau pemilu nih, tambah banyak orang umroh. Biar doa depan multazam, karena ijazahnya dari guru kita, doa amamal multazam mustajab. Betul itu, doa depan multazam mustajab. Tapi dia lupa al multazam ada hakiki, ada maknawi. Dia harus digabung maknanya, bukan hanya hakikinya tempatnya di multazam. Multazam itu bermakna tempat yang orang yakin jika berdoa di situ. Gimana caranya? Maka dia tawaf dulu, tawaf. Nanti cium Hajar Aswad. Setelah dari cium Hajar Aswad baru dia ke multazam. Terasalah doa di situ luar biasa. Sama orang di sini kalau hidupnya berputar banyak masalah, mau cium Hajar Aswad berat perjuangannya atau mudah? Biasanya orang kalau sudah banyak masalah baru dia sholatnya nangis. Bener ya? Kalau lagi susah sholat tahajudnya bisa 12 rakaat, padahal kan 11 rakaat doang. Kerajinan ya boleh-boleh aja sih, 1000 juga boleh ya. Tapi Rasulullah SAW seringnya cuma 11 rakaat. Jadi kita itu solehnya masih ngikutin kondisi, maka sulit menjadi orang yang disebut muhib, pencinta. Pencinta itu cintanya nggak bersyarat. Ayat tadi laqad kana lakum fi Rasulillah itu boleh diterjemahkan bebas, al-uswah al-hasanah lil muhib biqalbih. Uswah hasanah itu hanya bekerja bagi orang yang cinta dari lubuk hatinya paling dalam. Ada yang sanggup seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya sama dengan Habib ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang sanggup? Kita ngasih ke kiai sekali setahun ngerasanya udah bantu kiai seumur hidup. Baru donasi sekali ke tempat konflik ngerasanya jadi pejuang. Orang yang nggak sepaham sama kita langsung dihina. Baru sekali kita ini udah kegeeran. Sahabat Nabi berkali-kali mereka tidak geer. Maka Imam Ibnu Thaillah Sekandari mengatakan ciri-ciri amal diterima itu orang lupa dia beramal. Ciri-ciri perjuangan kita diterima, orang itu tidak merasa sudah berjuang, dia merasa masih kurang perjuangannya. Gimana? Sudah berjuang belum untuk Islam? Ya gitu ngomongnya, belum, saya belum banyak berjuang untuk Islam. Ciri-ciri orang diterima sholatnya, dia merasa sholatnya tidak ada apa-apanya. Ciri-ciri sedekah diterima, dia merasa sedekahnya belum seberapa. Ciri-ciri kalau kita khidmat di masjid, di surau, di majelis diterima Allah, kita tidak merasa sudah berjasa. Ciri-ciri murid yang baik, dia tidak merasa dia baik kepada gurunya, dia merasa kayaknya ada yang kurang nih, saya harus lebih baik lagi.
Itulah yang dilakukan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Masih kuat? Beneran nih. Ini jam saya 10:30 nih. Kecepatan itu ya. Ini jam yang buat orang Cina, bukan yang buat Amerika sama Israel, bukan. Allahumma sholli ala Sayyidina. Belum orang boikot, saya udah belasan tahun boikot. Cuma fatwanya baru keluar sekarang. Tapi giliran dikasih hadiah penduduk Amerika ya nggak enak juga nolaknya. Cuma beli mah enggak. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi kenapa para sahabat berhasil mengikuti baginda Rasulullah SAW? Karena mereka mengikutinya berasal dari kolbu. Maka kata ulama kita ya, al-amal al-batini, al-amal ar-ruhi afdal min al-amal al-zahir. Ternyata berdasarkan satu riwayat, an-niyah afdal min al-amal. Amal rohani lebih utama daripada amal fisik. Karena fisik bisa jadi munafik, tapi kalau orang batinnya positif, pasti luarnya positif. Dalamnya cinta, pasti keluarnya cinta. Bapak yang tadi kumisnya sudah putih, istrinya berapa Pak? Satu. Merasa dibebani nggak sama istri? Enggak kan? Enggak. Kenapa? Padahal gaji buat dia kan? Kenapa? Karena sayang dan cinta. Jadi kenapa antum ngasih masjid ngerasanya berat? Karena belum cinta masjid. Ayo masjidnya digedein lagi nih. Ya, nggak usah kasih aneh honor kalau gitu, tapi buat masjid, mau nggak? Duitnya langsung buat masjid, bener? Tapi kalau enggak aneh ambil honornya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kenapa kita ini merasa sulit sekali untuk berbagi? Karena belum cinta. Maka Nabi SAW mengatakan ciri orang sulit berbagi dari hal yang basic sekali. Namaku disebut, dia tidak bersalawat kepadaku. Itu ciri orang pelit paling basic. Allahumma sholli ala. Jika benar alam ini dari nur Nabi Muhammad SAW, maka tidak sahlah syukur kecuali orang itu berterima kasih dulu kepada baginda, baru dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat sudah hafal semua pasti depannya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, artinya Allah wasiat. Bapak Ibu, kalau orang tua kita wasiat, terima nggak? Kalau nggak dikerjain, tengkar nggak? Orang tua nih wasiat, ada anak nggak ngerjain, dimusuhin nggak anak ini? Ini Allah wasiat, nggak dikerjain, alam ini musuhin dia nggak? Alam ini musuhin dia Pak. Hujan musuhin dia, pohon musuhin dia, binatang musuhin dia, tanpa dia sadari. Malaikat musuhin dia, karena semua itu tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berwasiat agar kita ihsan, berbuat yang indah, yang baik, yang terbaik untuk orang tua. Orang tua itu kata Imam Sya'rani ada dua, al-ab an-nasabi, ada bapak nasab, ada al-ab ar-ruhi, ada bapak ruh. Istri-istri Nabi disebut ummul, apa arti ummu? Ibunya orang beriman, berarti bapaknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abul mukminin, bapak hakikatnya orang beriman.
Ilmu sederhana tapi dilupakan orang. Benar nggak istri Nabi disebut apa? Ummul Mukminin. Selama ini disebut Ummul Mukminin. Abulnya mana? Abunya. Abul Mukmininnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak ihsan, ihsan itu beda dengan membalas. Ihsan bukan membalas budi. Ini hati-hati, ke orang tua bukan balas budi. Nggak sanggup kita balas budi orang tua. Ke orang tua cukup ihsan. Ihsan itu memberikan yang terbaik, yang terindah. Walaupun kita di dalam hati agak misalnya disindir, tersinggung, gak usah tersinggung orang tua. Kalau masih tersinggung sama orang tua, itu anak durhaka. Ada yang tersinggung sama orang tua gak? Disindirnya sama orang tua, kurang diperhatian orang tua, tersinggung gak? Berarti antum anak durhaka. Rasulullah bapaknya orang beriman ngajar sahabat, itu sahabat disindir gak ada yang tersinggung. Justru berterima kasih, terima kasih wahai Rasulullah sudah mengingatkan kami. Tapi kalau tidak ada hubungan batin ini, dia tersinggung sama Rasulullah, jadilah munafik Abdullah bin Ubay. Maka saya wallahi saya lihat ada anak-anak yang durhaka ke orang tuanya, tersinggung dari ayahnya, tersinggung karena ibunya. Kok ada anak begitu hari ini? Nauzubillah min. Ya, ini wajah-wajah yang tersinggungan ini. Enggak ya? Alhamdulillah. Orang tua masih hidup sebagian besar? Ya, alhamdulillah. Kata Nabi, raghima anfu rajulin, sungguh sial hidup seseorang. Kenapa? Orang tuanya ada tapi tidak asbab dia masuk surga. Gimana kira-kira orang tua kita juga asbab masuk surga belum? Gimana caranya? Ihsan, bukan balas budi, nggak sanggup. Maka kita sebagai orang tua pun punya anak, kita nggak niatin anak jadi balas budi. Cukup katakan, ya Allah ini amanahmu, aku akan lakukan semampu mungkin. Seandainya anak kita nggak balas nggak apa-apa, biasa aja. Ya, ini orang-orang tua jangan nuntut juga ke anak. Minta ke anak boleh, tapi nuntut macam-macam jangan. Karena anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Ya, ini istri-istri harus tahu ya. Ibu-ibu harus tahu, suami itu harta dia milik bapaknya, bukan milik istri. Yang saya dengar ada ustaz ngomong gini, harta suami itu juga harta istri. Fikih mana tuh ngomong begitu? Ya, kalau harta istri bukan harta suami, PA ente ya. Nggak ada begitu, nggak ada fikih ngomong begitu. Di dalam Islam istri pun dapat jatah, kalaupun meninggal suaminya dia nggak dapat semua harta suaminya. Sembarangan ustadz ngomong begitu. Sama jamaah perempuan mah iya aja, harta suami hartaku. Enak bener. Kalau istrinya banyak gimana ya, berebut tar, bunuh-bunuhan nanti. Jangan sembarangan berfatwa, ya. Baik. Jika demikian, orang tua hakikat itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW, maka ihsan kepada beliau adalah dengan mencintai dan mengikuti beliau. Cinta, kalau orang cinta pasti ikut. Mungkinkah cinta ke orang yang nggak dikenal? Bapak jenggotnya yang jenggotnya unik ini, Beb, lihat jenggotnya Beb, ingin ngikut Habib itu, tapi apalah daya nggak bisa kesini. Bagus Pak, jangan dipotong ya, dirapiin aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Anda jadi bingung mau nanya apa, lihat jenggot antum nggak jadi nanya ah. Kata beliau ada bidadari di sono katanya, jadi nanya aneh kalau gitu. Kalau kita cinta pasti sebelumnya ke
Ada orang kenal belum cinta, kenapa? Karena belum biasa. Sering ketemu, sering lihat, lama-lama jatuh cinta. Maka kalau belum cinta kepada baginda, sering-seringlah baca kisahnya, sering-sering dengerin cerita tentangnya, pasti jatuh cinta. Tapi bagi saya cukup, nggak diceritain juga apa, cukuplah diri ini, tubuh ini, jiwa ini bersumber dari nurnya, itu cukup bagi saya sebagai cinta. Cukup itu mengatakan aku kenal diriku dari dirinya, diriku dari nurnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sudah begitu wajar disebut nama baginda nggak bersolawat, itu orang bakhil. Kalau orang pelit nggak dikasih balik sama Allah, maka hidup dia tidak diberkahi, walaupun kelihatannya sehat, walaupun kelihatannya kaya, nggak diberkahi. Kenapa? Rumah yang di dalamnya ada nur Nabi Muhammad SAW bersinar. Semuanya sudah ada nurnya, tapi tidak bersinar. Yang bersinar yang membaca nama Nabi Muhammad SAW di rumahnya, yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di rumahnya, maka rumah itu terlihat dari langit sana seperti ada bintang. Sadar nggak Bapak Ibu, ini detik ini yang di langit ngelihat begini lagi kenceng di cahayanya, karena kita sebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Semoga dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kegelapan di kolbu kita berkurang. Ya. Gelapnya kolbu karena penyakit kolbu, maka bersih dengan nama Nabi Muhammad SAW tanpa ada rasa sakit. Jadi banyak-banyak sebut nama beliau, kisahkan tentang beliau, pasti kolbunya sehat. Nggak perlu, kalau sekarang orang khalwat nggak semua sanggup. Saya dengar masih ada tuh Habib Solawat itu di Malang, ada Habib Zuriat, Habib Balfaqih, katanya belum keluar. Kita nggak sanggup kayak beliau-beliau itu. Beliau sanggup ninggalin dunianya terus khalwat, tinggalkan kebiasaan hidup dunia. Kita nggak sanggup, karena kita nggak sanggup sudah bawa nama Rasulullah SAW ke dalam hidup kita, jadikan itu sebagai sifat kita. Insya Allah Allah beri cahaya kalbunya. Yang bercahaya itu rumah atau orang yang ada di dalam rumah. Yang bercahaya di tubuh atau kalbu yang ada di dalam tubuh. Maka benarlah kata para ulama kita, qalbul mu'min baitullah. Qalbul mu'min, kata Imam Ghazali, arsyullah, bukan hanya baitullah, arsyullah. Qalbunya orang beriman itu arasnya Allah. Aras itu tempat Allah bersemayam dengan rahmatnya. Maka qalbu yang menyebut nama Allah, Allah akan tumpah ruahkan kasih sayang dalam qalbu itu. Kalau punya rumah tangga pasti gampang minta maaf, tapi kalau belum bersemayam rahmaniyah Allah dalam qalbu, sulit minta maaf. Maunya orang minta maaf terus sama kita, ya. Jadi jangan salah, Allah itu menyebut dirinya afu, maha pemaaf, ya. Bagian terakhir nih ya, ini jam berapa nih? Salah satu ajaran ahlu sunnah ini yang ditinggal orang hari ini adalah meyakini bahwa Nabi, keluarganya, kakek-kakeknya, keturunannya itu keluarga yang tahirah, mutahharah, yang suci, disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting dipegang. Ini perbedaan kita dengan Syiah, Rafidah. Saya tidak benci kepada Syiah, gak pernah benci Pak. Waktu saya jelaskan pembagian Syiah 3, Syiah Zaidiyah itu hampir mirip dengan Ahlussunnah, itu di Yaman, sama kiai dipakai kitab Subulus Salam, itu orang Syiah yang nulis. Orang kita Ahlussunnah biasa aja pakai, benar nggak? Bin Bas, Imam Wahabi,
orang Sunni tapi Wahabi, bukan Sunni seperti kita Asy'ariyah, Maturidiyah, Aswaja. Bin Bas memfatwakan sesat semua Syiah. Orang Zaidiyah kirim surat, kami nggak sesat kok, kami nggak menghina keluarga Nabi, kami nggak menghina sahabat Nabi. Akhirnya beliau revisi fatwanya. Guru saya 9 tahun ngaji ke beliau, ya, ternyata temannya Pak Kiai, ya. Dulu waktu di Hamidiyah beliau ketua, Pak Kiai jadi sekretaris. Kiai Ali Mustafa Yakub, ya. Itu beliau punya guru Nabi bin Bas, imamnya Wahabi, tapi Kiai saya nggak pernah jadi Wahabi. Beliau itu pinter memilah-milih, cuma ada beberapa yang diambil, mana yang bermanfaat. Apa kata bin Bas? Tidak semua Syiah sesat, yaitu Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah yang kedua, Rafidhah, beliau tidak terima. Yang sekarang di Iran, ya. Tapi tidak kafir. Waktu saya sampaikan bahwa Syiah Rafidhah yang di Iran tidak kafir, ngamuk-ngamuklah beberapa orang di sudut sana. Ngamuk-ngamuk, Pak. Apa kata dia? Syiah kafir, Syiah kafir, begitu. Enggak. Yang kafir nomor 3 itu Syiah Ghulat. Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali, yang mengkultuskan Sayyidatuna Fatimah, yang menghambakan dirinya kepada zuriat-zuriat Nabi, itu baru Ghulat, didirikan oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang nyamar masuk Islam, ya. Orang Syiah Rafidhah itu sendiri mengatakan dia sesat, ini kelompok ini. Jadi tidak semua Syiah Ghulat, ada Syiah Rafidhah. Tanya aja Mahabib, keluarga besar beliau ada yang Syiah Rafidhah. Sampai hari ini tanya aja, pasti ada. Tapi mereka nggak saling mengkafirkan, diam-diam aja. Persoalan nasab dan sukunya agak berat, ya. Nanti kalau dia meninggal datang, kalau Syiah kan nggak enak begitu. Saya jelaskan begitu, ngamuk-ngamuk. Sekarang, ya, dia mendukung ormas yang duduk bareng sama Syiah, dan kita diam aja, senyum aja, ya. Kita dulu jelasin, justru ini untuk kamu sekarang, supaya kamu tidak mengkafirkan ormas yang duduk sama Syiah itu. Baru dia ingat, wah bener juga nih. Tapi dia namanya sulit terima, karena orang ngaji pakai ini, nggak ngaji pakai kolbu, ngajinya pakai pikiran doang, ya. Saya tidak pernah benci lagi kepada Wahabi, ya. Mau Wahabi saja nggak benci, Pak, apalagi Syiah, apalagi orang kebatinan, apalagi termasuk bahkan orang non muslim, kita nggak perlu benci. Orang benci itu capek. Kenapa? Sang baginda mengatakan, aku ini rahmatun muhdah, aku ini rahmat kasih sayang yang dihadiahkan untuk alam semesta. Nabi mengatakan apa? Aku rahmat yang dijadikan hadiah. Hadiah itu kehormatan. Maka umat yang terhormat itu umat akhir zaman, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidung kita nggak semancung hidungnya Habib Abu Bakar Al-Kaf nih, tapi antum mulia karena umat Nabi Muhammad, njitnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, nanti akan muncul imam di akhir zaman, ismuhu ismi, namanya persis seperti namaku, makomnya mengikuti makomku, ketinggian ilmunya mengikuti ketinggian ilmuku, min waladi Fatimah, dari zuriat Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingkar ke nasab habaib, ujungnya nanti ingkar kepada nasab Imam Mahdi. Ini yang bahaya. Saya mah nggak apa-apa orang hari ini tengkar-tengkar, tapi yang saya khawatirkan cuma satu, orang nanti ingkar kalau muncul Imam Mahdi, ya. Saya nggak berani bilang Imam Mahdi muncul di Indonesia, cuma habaibnya sekarang paling banyak di Indonesia. Itu masalahnya, ya. Benar Habib, ya. Habib lebih paham lah, Rabi Ta'alawiyah mencatat seperti itu.
yang gak kecatat, Masya Allah. Yang sebelum masa Ba'lawi lebih banyak lagi, udah nyampur-nyampur sama kiai-kiai Jawa. Makanya aneh curiga ini Pak Kiai ini ada masuk ini. Ya. Tadi ditanya, ya Arabi wala Jawi? Jawabnya Jawi. Kalau Habib udah jelas, anak Arabi, pasti gitu kan? Tapi beliau nggak ngomong Arabi kok ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Jadi jangan ikut-ikutan konflik nasab, ya. Kalau ada yang mereka begitu, kita sukut aja, diam, ahsan, ya. Lebih baik diam. Takut kalau ngomong yang ingkar sama nasab itu punya nasab juga. Siapa tahu mereka juga punya nasab, cuma nggak ditulis di Robito Alawiyah, mereka nulis sendiri. Kalau begitu berarti yang lagi bertengkar yang punya nasab lama dengan yang punya nasab yang baru datang. Kalau begitu gimana dong? Kalau kita komentar bisa kena dua-duanya. Yang diperlukan adalah fa aslihu baina akhawaikum, islahkanlah antara dua saudara kamu. Saya berdoa semoga nanti muncul ulama-ulama karismatik, habaib-habaib karismatik, kiai-kiai bernasab yang baik hubungannya dengan orang bernasab, yang mengislah kolbu para habaib kita, para kiai kita. Amin ya rabbal alamin. Supaya negeri ini aman. Amin ya rabbal. Ya, betul, Habib itu kan manusia juga. Habib manusia apa malaikat? Manusia. Ya. Manusia. Yang nggak berdosa itu Nabi Muhammad, kakeknya beliau sallallahu alaihi. Kalau Habib ya dosa. Habib jual narkoba juga ada, tapi Habib sholawat lebih banyak. Maka kita tidak menghukumi Habib buruk karena ada satu yang jelek, ya. Ini yang mesti dipegang, ya. Habib itu bukan nabi. Kalau ada salah mohon dimaklumi. Apalagi kami-kami yang tidak punya darah nabi ini, kalau salah mohon ditarik, jangan dibuang, ya. Gitu ya Pak ya. Ini darahnya Nabi Adam bukan? Mbeb namanya, bukan Habib. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dapat diserap bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Dan yang terakhir nomor 3 ini yang paling penting, wa zakarallaha katsira, banyak ingat Allah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ma zukirtu illa zukirta indahu. Tidaklah engkau, hai Muhammad, ya, tidaklah aku disebut kecuali nama engkau juga disebut. Maka orang yang zikir tidak menutupnya dengan solawat, solawatnya tidak diangkat. Orang yang solat, solatnya tidak ada solawat, solawatnya tidak diangkat. Orang yang punya rezeki, rezekinya tidak disolawatin, rezekinya tidak berkah. Maka masuk rumah ya, jangan main masuk aja kayak ayam. Masuk rumah baca salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu amalan dijazahkan oleh Imam Qadhi Iyad. Apa kata beliau? Idza dakhalta, jika engkau masuk rumahmu, faqul assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Hafal kan? Bacaan mana itu? Tahiyat. Coba diulangi. Assalamu alayka. Sekarang ditambahin depannya as-salatu wassalamu alayka. Coba ulangi. Ya ayuhan nabi wa rahmatullah. Amalkan itu, masuk rumah, masuk kantor, naik kendaraan, itu tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah rumah disebut namanya kecuali tempat itu nanti bercahaya, ya. Kalau rumah gelap, gelisah enggak? Kalau hati gelap, jiwa gelisah. Maka beri cahaya dengan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu oleh-olehnya saya ijazahkan semua yang hadir. Ijazah yang bersambung ke Imam Qadhi Iyad. Jika engkau masuk rumahmu, masuk tempat kerjamu, masuk pasar, masuk kemanapun, bacalah as-salatu wassalamu alayka
Ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada engkau wahai ayahanda Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, wahai kekasih Allah. Semoga diri kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. La ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa dzurriyyatihi wal mahdi khalifatihi. Al-Fatihah. Ya Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya man yanzur ila qulubina ya man huwa alimun bidhati sudur. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha mengetahui isi hati kami, mohon ya Allah sampaikan salawat dan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, jika hati kami ada kesombongan, bolak-baliklah dia menjadi lebih rendah hati. Jika hati kami berpenyakit, jadikan dia sehat. Jika hati kami ya Allah gelap, tolong beri dia cahaya. Jika hati kami iri dan dengki, mohon diberikan dia kesyukuran. Allahumma ya Allah, jika hati kami tidak cinta kepada baginda, mohon hadiahkan kami rasa cinta itu, dan jangan pernah engkau cabut rasa cinta itu ya Allah sampai kami mati ya Allah. Allahumma amitna ala hubbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahyina ala hubbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami, matikan kami dalam mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadfa'anna kullal bala wal waba wa kulla syarr bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semua keburukan, semua bala bencana dari kami, keluarga kami, dari diri kami, mohon engkau tolak ya Allah, engkau jauhkan ya Allah dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami yang hadir malam ini, kami yang ikut ngaji malam ini, menjadi orang yang hatinya hidup dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya penuh cahaya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin langsung pamit karena besok masih ngajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair.